Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Hasanah, absen 33 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses osifikasi. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang atau proses di mana sel mesenkim dan kartilago diubah menjadi tulang selama pengembangan. Proses pembentukan tulang ini terjadi pada masa embrio. Ketika masih dalam bentuk embrio, kerangka tubuh terdiri atas tulang rawan yang terbentuk dari sel-sel mesenkim. Proses pembentukan tulang terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan bertambah besarnya ukuran tulang. Sel yang berperan dalam proses pembentukan tulang yaitu osteoblas dan osteoklas. Osteoblas adalah sel pembentuk tulang keras yang ada dalam tulang rawan. Osteoblas ini mengisi jaringan di sekelilingnya dengan membentuk sel tulang secara konsentris. Setiap sel tulang akan mengelilingi pembuluh darah dan selaput saraf membentuk sistem Havers. Selanjutnya, di sekeliling tulang tersebut akan terbentuk senyawa protein pembentuk matriks tulang yang akan mengeras karena terdapat garam dapur dan garam fosfat. Di dalam tulang juga terdapat osteoklas yang berfungsi menyerap kembali sel tulang yang sudah rusak. Adanya aktivitas sel osteoklas, maka tulang yang memiliki rongga dan nantinya akan terisi oleh sumsum tulang. Osteoklas membentuk rongga dan osteoblas akan membentuk osteosit baru ke arah permukaan luar sehingga tulang akan membesar dan berongga. Ada dua cara pembentukan tulang yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrium. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang secara langsung atau disebut dengan osifikasi primer. Dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Pembentukan tulang dengan cara tersebut tidak akan terulang lagi. Osifikasi primer banyak terjadi pada tulang pipi penyusun tengkorak. Proses ini berlangsung pada minggu ke-8 masa kehidupan janin. Pada awalnya, kelompok sel mesenkim yang berbentuk bintang berdiferensiasi menjadi osteoblas. Osteoblas kemudian menyekresi matriks organik yang belum mengapur atau osteoid. Masa osteoid mengalami kalsifikasi melalui pengendapan garam-garam tulang. Di sekeliling osteoblas akan terbentuk lakuna dan kanalikuli. Aktivitas osteoblas akan membentuk lapisan-lapisan matriks baru sehingga tulang menjadi semakin tebal dan osteoblas menjadi terpendam di dalam matriks. Osteoblas yang terpendam di dalam matriks disebut osteosit atau sel tulang. Osteosit menjadi terisolasi di dalam lakuna dan tidak lagi menyekresi zat intraseluler. Di beberapa pusat osifikasi, pada awalnya tulang terdiri atas trabekula yang berongga-rongga. Kemudian, di antara trabekula tersebut terisi oleh tulang lameral konsentris sehingga menjadi tulang kompak. Namun, ada yang tetap menjadi tulang spons dengan rongga sumsum berisi jaringan ikat yang mengandung banyak pembuluh darah. Di sekeliling tulang yang sedang tumbuh terdapat jaringan ikat yang akan tumbuh menjadi periostom. Yang kedua yaitu osifikasi endokondrium. Osifikasi endokondrium adalah proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras. Osifikasi endokondrium terjadi pada tulang pipa, menyebabkan tulang tumbuh menjadi semakin panjang. Rangka embrio tersusun dari tulang rawan hialin yang terbungkus perikondrium. Proses osifikasi dimulai sejak perkembangan embrio, tetapi beberapa tulang pendek memulai proses osifikasinya setelah kelahiran. Seluruh tulang rawan pada anak-anak akan digantikan oleh tulang keras sehingga berusia 18-25 tahun. Diafisis dan epifisis akan menyatu saat pertumbuhan tulang berhenti. Pusat osifikasi primer terbentuk di bagian diafisis tulang panjang. Perikondrium yang melingkari bagian pertengahan diafisis
menambah jumlah pembuluh darahnya sehingga bersifat osteogenik. Sel-sel kartilago melakukan proliferasi sehingga jumlahnya semakin meningkat, ukuran sel semakin membesar dan berubah menjadi osteoblas. Matriks kartilago mulai mengalami pengapuran kalsifikasi melalui proses pengendapan kalsium fosfat. Perikondrium yang mengelilingi diafisis berubah menjadi periostum, kemudian tampak cincin atau tulang periostum yang mengelilingi bagian tengah diafisis tulang rawan. Kondrosit yang nutrisinya terputus oleh kerah tulang dan matriks yang mengapur akan berdegenerasi dan kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan matriks kartilago. Berkas jaringan ikat dan pembuluh darah masuk ke bagian matriks tulang rawan yang berongga-rongga, disebut kuncup periostom. Sebagian sel jaringan ikat embrional disebut berkembang menjadi osteoblas. Kuncup periostom yang mengandung osteoblas masuk ke dalam spikula kartilago yang mengapur. Dengan demikian terbentuklah pusat osifikasi primer di pusat diafisis. Zona osifikasi endokondrium ini akan meluas menuju ke arah epifisis. Setelah kelahiran, pusat osifikasi sekunder terjadi pada kartilago epifisis di kedua ujung tulang. Beberapa bagian tulang memiliki tulang rawan yang tidak digantikan oleh tulang keras, yaitu kartilago artikular dan kartilago cakram epifisis yang terletak di antara epifisis dan diafisis. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.